Selamat pagi sahabat El Shaddai Ministry, salam kasih dari saya. Berjumpa lagi dalam renungan pagi El Shaddai Ministry. Saudara yang terkasih, sebelum kita melanjutkan segala kegiatan dan aktivitas kita di sepanjang hari ini, mari siapkan hati dan pikiran untuk kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun, menerangi setiap langkah kita, agar kehidupan kita dari waktu ke waktu semakin berkenan di hadapan Tuhan dan semakin menyenangkan Tuhan. Haleluya. Mari bersatu sejenak dan kita berdoa. Kami memuji kebesaran Tuhan, betapa baiknya Engkau dalam kehidupan kami. Kami boleh menikmati kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Sepanjang malam sudah berlalu, kami ada di dalam perlindungan-Mu Tuhan, sehingga kami boleh bangun menikmati hari yang baru karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Bapa yang baik, sebelum kami melanjutkan segala kegiatan kami sepanjang hari ini, kami datang kepadamu dengan kerendahan hati, membawa hidup kami untuk kami mendengarkan firman Tuhan, untuk kami boleh disegarkan kembali dengan Taurat-Mu Tuhan. Dan biarlah hati kami bersuka ketika kami mendengar kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu dan kami sambut firman-Mu, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih sahabat El Shaddai Ministry, firman Tuhan di pagi hari ini diambil dari Mazmur 119 ayatnya yang ke-97 dan 98 yang berkata, betapa ku cintai Taurat-Mu, aku merenungkannya setiap hari. Perintah-Mu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Ini adalah ungkapan hati yang keluar dari mulut Raja Daud. Saudara yang terkasih, di dunia ini tidak ada manusia yang sempurna yang tidak pernah melakukan kesalahan. Setiap orang dari kita pasti pernah melakukan kesalahan. Ada sebagian orang melakukan kesalahan karena mereka tidak tahu yang benar. Tapi ada juga orang yang melakukan kesalahan pada dasarnya mereka sudah tahu itu tidak benar, namun tetap melakukannya. Orang yang melakukan kesalahan ketika dia belum mengetahui kebenaran, setelah mengetahui kebenaran, pasti dia berusaha untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Sebuah contoh sederhana misalnya, ketika kita sedang berjalan dalam kegelapan, tiba-tiba kaki kita tergelincir di jalanan yang berlubang dan jatuh. Saudara, orang yang bijak pasti keesokan harinya ketika melewati jalan yang sama tidak akan melewati lubang itu dan akan berhati-hati sehingga tidak terjatuh lagi. Nah, saudaraku yang terkasih, hal ini berbeda dengan sebuah contoh seperti ini. Misalnya seorang yang memiliki tekanan darah tinggi, dokter sudah menasihati atau dokter sudah melarang untuk mengurangi mengkonsumsi daging, tetapi dia masih mau coba-coba. Nah, alhasil dia jatuh sakit, tekanan darah naik dan berpotensi stroke. Nah, hal seperti ini tidak lagi disebabkan karena dia nggak tahu orang tersebut memiliki keinginan atau pilihan yang dibuat oleh orang yang mencoba untuk bermain-main dengan kesehatannya. Dan memang jika kita mau menyadari atau mengintrospeksi fakta yang terjadi, kesalahan yang sering dilakukan oleh manusia lebih banyak ditentukan oleh kemauannya sendiri, keinginannya sendiri, daripada ketidaktahuannya. Saudara, contoh lain misalnya seorang pecandu rokok. Awalnya dia mungkin hanya mencoba atau hanya sekedar saja habis makan ataupun mungkin ketika ke toilet. Tapi karena dia merasa wah ini enak, nyaman, akhirnya dia mulai ketagihan. Walaupun dia tahu bahwa sebenarnya merokok itu sangat berbahaya untuk kesehatan atau merokok itu sangat merugikan dirinya sendiri. Begitupun dengan pecandu alkohol. Mulanya mungkin dia hanya seteguk aja, sekedar pemanasan. Tapi kemudian dia merasa, wah kalau seteguk nggak ada efek sama sekali, atau nggak ada pengaruh sama sekali buat dirinya. Akhirnya dia mencoba lagi terus menerus sampai ada efeknya. Dan akhirnya dia menjadi mabuk. Akhirnya dia ketagihan, mencoba lagi, jadi kecanduan. Karena merasa nyaman, karena merasa enak.
Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, sahabat El Shaddai Ministry, pilihan tersebut membuat seseorang menjadi pecandu obat terlarang dan lain sebagainya. Pilihan membuat seseorang sering kali melakukan kesalahan demi kesalahan. Ulangan 30 ayat 19 berkata begini, Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Haleluya. Ayat firman Tuhan yang begitu dahsyat. Alkitab menunjukkan betapa Tuhan pun memberikan pilihan-pilihan kepada kita. Meski memang Tuhan menginginkan anak-anaknya untuk menjadi orang yang taat, patuh, saleh, supaya luput dari hal-hal yang membinasakan, atau supaya kita mendapatkan keselamatan yang telah dianugerahkan kepada kita dan bisa berhasil dalam kehidupan kita sesuai dengan rencananya. Tapi manusia tidaklah dia ciptakan sebagai robot-robot tanpa kehendak untuk melakukan sesuatu. Tuhan memberikan manusia kebebasan mutlak, free will, untuk memilih jalan hidupnya sendiri, termasuk untuk memilih jalan hidup yang mungkin bertentangan dengan kehendak Tuhan atau yang bertentangan dengan firman. Tapi ingatlah bahwa biar bagaimanapun ada konsekuensi-konsekuensi yang akan datang dari setiap pilihan atau keputusan yang kita ambil. Dengan jelas firman Tuhan berkata bahwa ada pilihan yang dihadapkan kepada kita yang bisa bermuara pada ujung yang sama sekali berbeda, yaitu kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Itu menjadi arah atas pilihan-pilihan kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan merindukan kita agar kita memilih kehidupan, agar kita memilih berkat. Tetapi justru ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang memilih kutuk, yang memilih kematian. Dan ayat ini jelas mengatakan hal itu dengan menjabarkan bagaimana caranya agar kita memilih kehidupan dan apa yang bisa kita peroleh dari pilihan yang benar yang sudah kita ambil. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hidup ini penuh dengan pilihan, akan selalu berisi pilihan-pilihan dalam kehidupan kita. Pilihlah untuk hidup seperti jalan yang diinginkan Tuhan, dan pilihlah untuk mencintai Tauratnya, agar supaya kita bisa menikmati senyum dan kasih Tuhan yang berkenan terhadap pilihan yang kita buat. Atau sebaliknya, kita bisa saja memilih yang bodoh atau yang dungu, lalu masuk dalam kehancuran atau kematian. Pilihan manapun yang kita ambil akan menentukan masa depan kita. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, jika kita sudah tahu apa yang benar dan apa yang tidak benar, mana yang harus kita pilih? Karena pilihan kita akan menentukan kualitas kekristenan kita sebagai pengikut Kristus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sahabat El Shaddai Ministry, ada 5 poin yang akan membantu kita untuk membuat pilihan-pilihan yang benar di dalam kehidupan kita. Yang pertama, pilihlah untuk melakukan kebenaran. Bagaimana caranya? Mari membaca, merenungkan, dan melakukan Taurat Tuhan. Yang kedua, pilihlah untuk komitmen atau bertanggung jawab dengan pilihan kita. Yang ketiga, pilihlah untuk menjadi berkat dengan mulai mengaplikasikan kasih dan menjadi teladan bagi keluarga kita, bagi sahabat, teman kita, dan bagi orang-orang di sekitar kita. Yang keempat, pilihlah untuk melakukan hal-hal yang bernilai kekal. Apa yang bernilai kekal? Mencari Tuhan dan kebenarannya. Yang kelima, pilih untuk taat dan setia kepada Tuhan. Saudara yang terkasih, Taurat Tuhan akan menuntun kita, atau firman Tuhan akan menuntut saya dan saudara agar kita bisa membuat pilihan yang tepat dalam hidup kita. Cintai Taurat Tuhan yang akan memberikan kita didikan dalam kebenaran. Mari saudaraku yang terkasih, jika hari-hari yang kita lewati kita semakin disibukkan atau kita lupa dengan kebenaran firman Tuhan, mari
Coba cintai Taurat Tuhan dengan membaca firman Tuhan, dengan merenungkannya siang dan malam. Berjalanlah dalam tuntunannya, dalam pimpinannya. Maka Roh Kudus akan memberikan kita kemampuan sehingga kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang bijaksana. Bijaklah dalam menentukan pilihan agar kita tidak salah melangkah dan agar musuh-musuh kita mendapat malu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini Tuhan memberikan kita kebebasan untuk memilih. Pilihan yang baik akan menentukan masa depanmu. Buatlah keputusan yang benar agar supaya arah langkah hidup kita berkenan kepada Tuhan. Jangan cari hal-hal duniawi yang pada akhirnya akan menjerumuskan kita pada jurang kebinasaan. Carilah hal yang kekal yang akan memberikan kita hidup, bukan saja hidup di tengah-tengah dunia ini, tetapi kita akan hidup bersama dengan Yesus di sorga. Haleluya. Ingin melihat berkat-berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan kita. Cintai Taurat Tuhan, cintai didikan Tuhan, maka keberhasilan demi keberhasilan akan selalu menjadi bagian setiap kita yang percaya, yang mengandalkan Tuhan, dan yang selalu memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Haleluya, amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan kami agar kami mencintai Taurat Tuhan sebagai pilihan dalam kehidupan kami. Kami mau memilih untuk taat, kami mau memilih untuk setia, dan kami mau memilih untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Tuntunlah kami melalui Roh Kudus agar kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, dan kami boleh menyenangkan hati Tuhan di setiap langkah dan aspek kehidupan kami. Bapa, kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini dalam tangan-Mu. Kami percaya tuntunan Tuhan akan selalu menyertai langkah kami, sehingga keberhasilan dan kemenangan yang daripada-Mu menjadi bagian kami sepanjang hari ini. Terpujilah Kau Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang terkasih, sahabat El Shaddai Ministry, mari cintai Taurat Tuhan agar kita boleh mendapatkan keberhasilan dan kemenangan di dalam Tuhan. Jadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Jangan lupa prokes seperti anjuran pemerintah, dan jangan lupa agar saya tetap semangat untuk membuat renungan-renungan pagi untuk kita semua. Mari like, subscribe, share, dan komen, dan saya percaya Tuhan akan memberkati saudara. Puji Tuhan, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Selamat berkarya di tengah-tengah dunia ini dalam segala kegiatan dan aktivitas kita. Tuhan Yesus menjaga, melindungi, dan memberkati kita semua sepanjang hari ini. Selamat pagi, shalom.